Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Secara internal, peraturan perundang-undangan memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi penciptaan hukum, 2. Fungsi pembaharuan hukum, 3. Fungsi integrasi, dan 4. Fungsi kepastian hukum. B. Fungsi eksternal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan lingkungan berlakunya. Fungsi ini disebut juga fungsi sosial hukum, yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi perubahan, 2. Fungsi stabilisasi, dan 3. Fungsi kemudahan. Selain itu, Ansy Idaman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sistem hukum dan berpengaruh pada pola perilaku. Untuk itu, menurutnya fungsi peraturan perundang-undangan adalah sebagai A. Pertanyaan efektif dan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan B. Sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya mengubah perilaku warga negara. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan termuat berbagai kebijakan atau rencana pemerintah yang ingin dicapai. Peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana legitimasi bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu jenis dan hierarkinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan. 1. Ada UUD RI tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada UUD RI tahun 1945 yang tertinggi. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota yang terendah. Selanjutnya ada ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966. Yang pertama ada UUD RI tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima keputusan presiden. Dan yang keenam peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Selanjutnya ada ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 2000. 1. UUD RI 1945. Yang kedua ketetapan MPR. Yang ketiga undang-undang. Yang keempat Perpu. Kelima peraturan pemerintah. Keenam keputusan presiden. Dan yang ketujuh peraturan daerah. Lalu ada URI nomor 10 tahun 2004. Yang pertama ada UUD RI 1945. Yang kedua ada Perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat peraturan presiden. Dan yang kelima peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Lalu ada URI nomor 12 tahun 2011 terkait UUD RI tahun 1945, ketetapan MPR, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan UUD RI tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Selain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada tabel, terdapat jenis peraturan lain yang diatur oleh UU RI No. 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Jenis dan hierarki pada peraturan tersebut dapat dilihat pada bagian berikut. Peraturan perundang-undangan
Jenis dan hierarki pada pasal 7 UU No 12 tahun 2011 terdapat UUD NRI tahun 1945, UUD NRI tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang dan peraturan pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945. Yang kedua yaitu TAP MPR atau TAP Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 yang memiliki kekuatan hukum mikat ke dalam dan keluar dan dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meskipun sempat dihapus dari hierarki, TAP MPR kembali diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menempatkannya di bawah UUD NRI 1945 dan di atas undang-undang. Yang ketiga, UU atau Perpu PP. PP atau peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan dan menjabarkan lebih lanjut isi undang-undang atau UU agar dapat diimplementasikan secara lebih rinci. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, PP berada di bawah UU dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima yaitu Perpres. Perpres atau peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau UU dan peraturan pemerintah atau PP dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perpres ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan pemerintah undang-undang atau untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah serta untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam atau Perda Provinsi yaitu peraturan daerah. Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPRD provinsi bersama gubernur untuk mengatur hal-hal terkait otonomi daerah, tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perda provinsi berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Dan yang terakhir yaitu Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan daerah atau Perda Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten atau Kota bersama dengan Bupati atau Wali Kota. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten atau Kota menempati posisi terbawah yaitu di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Presiden. Perda ini mengatur urusan pemerintahan dan keuangan daerah, serta bersifat mengikat hanya untuk wilayah yurisdiksi kabupaten atau kota yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jenis peraturan lainnya ditetapkan pada pasal 8 No 12 tahun 2011 yang memuat peraturan yang ditetapkan oleh parlemen seperti MPR, DPR, dan DPD, lembaga yudisial seperti MA dan MK, kementerian atau lembaga BPK, komisi yudisial kelima, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU. Pemerintahan daerah otonom DPRD provinsi, gubernur dan DPRD, kabupaten, bupati atau wali kota, dan kepala desa atau yang setingkat.